Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mar'atu Solikah Nuraini, NIM 205221171 akan mempresentasikan mengenai studi Islam di Timur atau Oksidentalisme. Pertama, pengertian Oksidentalisme. Kata Oksidentalisme atau al-istighraq secara etimologi berasal dari kata Oksiden yang berarti barat, sementara Oksidental merupakan bentuk kata sifat yang merujuk pada segala sesuatu yang kebarat-baratan, baik dari sisi ideologi, budaya, pemikiran maupun praktik. Oksidentalisme ini merupakan sebuah kajian ilmu yang mempelajari aspek sosial secara menyeluruh yang berkaitan dengan barat dan peradabannya. Kedua, makna oksidentalisme dan sejarah kemunculannya. Oksidentalisme berasal dari bahasa Inggris Occident yang berarti negara barat, sehingga oksidentalisme dapat dimaknai sebagai studi tentang barat dengan segala aspeknya. Oksidentalisme ini dilawankan dengan orientalisme. Namun demikian, oksidentalisme tidak memiliki tujuan hegemoni dan dominasi sebagai orientalisme. Secara ideologis, oksidentalisme versi Hanafi diciptakan untuk menghadapi barat yang memiliki pengaruh besar terhadap kesadaran peradaban kita. Asumsi yang dibangun adalah bahwa barat memiliki batas sosiopolitik kulturnya sendiri. Oleh karena itu, setiap usaha hegemonisasi kultur dan pemikiran barat atas dunia lain harus dibatasi. Dengan demikian, barat harus dikembalikan pada kewajaran batas-batas kulturnya. Hanafi berupaya melakukan kajian atas barat dalam perspektif historis kultural barat sendiri. Sejarah kemunculan oksidentalisme tidak dapat terlepas dari sejarah kecemerlangan peradaban Islam dan masa kegelapan peradaban dunia barat. Peradaban Islam yang maju telah mengubah bangsa Timur yang notabene primitif dan terbelakang menjadi bangsa yang maju baik dari segi agama, pemerintah, politik, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Kondisi demikian mendorong para sarjana barat untuk mengaji dunia timur, termasuk masyarakat, peradaban, dan agamanya. Saat terjadi Renaissance di barat, dunia timur mulai mengalami kemunduran disebabkan para pemimpinnya yang lemah, terlebih ketika peradaban Islam dihancurkan oleh pasukan Tartar, yang mengakibatkan dunia timur semakin terpuruk. Sebaliknya, barat justru semakin menunjukkan hegemoninya hingga sekarang ini. Para orientalis barat pun tidak lagi hanya memfokuskan kajian keilmuan peradaban timur saja, tetapi juga bagaimana cara menguasai dunia timur dan demi tujuan penjajahan. Mereka menonjolkan keunggulan orang-orang barat serta mengardilkan segala yang terkait dengan timur, khususnya Islam. Mereka mengembalikan sejarah dan mengesankan bahwa orang Islam adalah orang-orang yang bodoh dan terbelakang. Tujuan dari oksidentalisme. Yang pertama, kontrol atau pembendungan atas kesadaran Eropa dari awal sampai akhir, sejak kelahiran hingga keterbentukannya. Dua, mempelajari kesadaran Eropa dalam kapasitas sebagai sejarah, bukan sebagai kesadaran yang berada di luar sejarah. Ketiga, mengembalikan Barat ke batas alaminya. Mengakhiri perang kebudayaan, menghentikan ekspansi tanpa batas, mengembalikan filsafat Eropa ke lingkungan di mana beliau dilahirkan sehingga partikulasi Barat akan terlihat. Keempat, menghapus mitos kebudayaan kosmopolit. Kelima, permulaan filsafat baru yang dimulai dari angin timur. Keenam, menciptakan oksidentalisme sebagai ilmu pengetahuan yang akurat. Ketujuh, dimulainya generasi pemikir baru yang dapat disebut sebagai filosof pasca generasi pelopor di era kebangkitan. Adapun aliran-aliran oksidentalisme, yang pertama Western Occidentalist, kedua Romantic Occidentalist, ketiga Anthropological Occidentalist, keempat West Occidentalist, kelima South Asian Occidentalist. Tokoh Oksidentalisme. Pertama, Jamaluddin Al-Afghani. Dua, Dr. Muhammad Abduh. Tiga, Muhammad Rashid Ridho. Keempat, Dr. Muhammad Imaroh. Kelima, Dr. Hasan Hanafi. Keenam, Nurkhalis Majid. Ketujuh, Adian Husaini. Adapun hubungan antara ego atau al-ana timur dan the older atau al-akhar barat. Pertama, konsep ego al-ana dan the older atau
al-akhar. Menurut Hasan Hanafi, ada 3 agenda pokok yang harus dihadapi dalam konsep ego al-ana dan the other al-akhar, yakni pertama, sikap kita terhadap tradisi lama; kedua, sikap kita beradaptasi terhadap tradisi barat; ketiga, sikap terhadap realitas. Ketiga agenda tersebut mengisyaratkan terjadinya proses diaklektika antara ego atau al-ana timur dan the other al-akhar atau barat. Kedua konsep ego atau al-ana dan the other atau al-akhar dalam Al-Quran. Dari sekian banyak ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran menjelaskan konsep tentang barat dan timur. Al-Quran tidak sedikit pun mengajarkan hal-hal yang bersifat kontradiktif, diskriminatif, apalagi bersifat subjektif. Hal ini berbeda dengan kategori-kategori yang dibuat oleh pemikir-pemikir barat yang cenderung mempertentangkan atau yang bersifat diskriminatif. Sekian mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.